Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1129 Bodoh. Tatapan pangeran ketiga dipenuhi oleh rasa dingin, tetapi masih ada rasa kepercayaan diri dalam tatapannya. Awalnya orang-orang di sana sudah merasa putus asa, tetapi setelah mendengar ucapan pangeran ketiga, seketika semangat mereka kembali muncul, kemudian tatapannya menjadi bersinar dan bertanya, benarkah? Apakah kamu memiliki cara agar Dimas Wu dapat membantu kita? Pangeran ketiga menganggukkan kepalanya, kemudian dengan percaya diri berkata, sekarang, kita hanya menunggu kemunculannya di sini saja. Melihat ucapan pangeran ketiga yang penuh kepercayaan diri, semua orang menjadi merasa lebih tenang, mereka tidak ada acara lain, dan hanya dapat menunggu, dan berharap Dimas Wu dapat kembali ke sini. Di waktu selanjutnya, semua orang tidak banyak berbicara lagi, hanya terdiam dan menunggu, mereka sesekali menatap ke arah gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan sesekali menatap titik awal yang berada di belakang mereka. Suasana hati mereka sangat tegang, dan juga sedikit berharap. Waktu, seperti berjalan sangat lambat, suasana hati semua orang, berubah menjadi sangat tertekan. Di saat semua orang masih menunggu dengan semangat, waktu berlalu dari menit ke menit, tetapi, penantian yang tak terbatas ini, masih sama sekali tidak memiliki tanda sama sekali. Dimas Wu dan Rimidu, sama seperti sudah lenyap begitu saja, dan tidak akan muncul kembali. Di sisi lain, Dimas Wu dan Rimidu sudah mencapai lereng gunung, dan langsung menuju pintu gerbang istana. Namun kali ini, Dimas Wu tidak langsung masuk ke dalam, tetapi dengan wajah yang serius memeriksa seluruh istana, seperti sedang mengamati sesuatu dengan serius. Tatapannya sekali lagi berubah menjadi pemindai, dan tidak berhenti menatap setiap bagian istana, tanpa kelewatan satu sudut pun, setiap bata dan ubin di sana, setiap bercak petunjuk, sama sekali tidak terlewatkan oleh kedua matanya. Rimidu berdiri di samping Dimas Wu, sama sekali tidak berbicara, dia juga memeriksa seluruh istana, namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah beberapa saat, ekspresi Dimas Wu tiba-tiba berubah, tatapannya seketika terhenti di atas gerbang istana. Dia menyadari, di gerbang istana yang terbuka dengan sepenuhnya, seperti terdapat sebuah bagian yang hilang. Dan potongan yang hilang itu, terletak di sudut gerbang bagian terdalam. Jika melihatnya sekilas, sama seperti kulit yang terkelupas, sangat tersembunyi, dan juga seperti hancur termakan waktu yang lama, terlihat seperti runtuhan yang normal. Jika tidak melihatnya dengan teliti, maka tidak akan menyadari sudut itu, meskipun sudah menyadarinya, tetap juga akan merasa, ini adalah suatu hal yang normal. Tetapi di saat ini, Dimas Wu terus menatap potongan yang hilang tersebut, tatapannya tidak bergerak, dan terus menatap bagian itu, semakin menatapnya, penglihatan dewanya, menjadi semakin mendalam. Rimidu melihatnya, dan ikut menoleh ke arah yang ditatap oleh Dimas Wu, namun, dia sama sekali tidak melihat apa-apa, sehingga, dia dengan bingung bertanya kepada Dimas Wu, kenapa, kamu menemukan apa? Wajah Dimas Wu terlihat kacau, kemudian dengan serius berkata, gerbang ini, ada sesuatu. Setelah mengatakannya, tiba-tiba tatapan Dimas Wu bergerak, memeriksa ke semua arah, dan tidak berhenti mengamati semua sisi, seperti sedang mencari sesuatu. Rimidu sekali lagi dengan bingung berkata, ada apa dengan pintu ini? Benda apa yang sedang kamu? Dimas Wu sembari terus memindai dan mencari, dia sembari dengan serius menjawab, tujuan dari adanya istana ini, hanya demi mengelabui saja, tempat yang paling penting, adalah gerbang ini, jika aku tidak salah, gerbang ini adalah pusat dari labirin ini. Alasan kita sebelumnya terus kembali ke tempat semula, adalah karena kita melewati pintu ini, sehingga memicu sihir beroperasi. Selama kita dapat menemukan pusatnya, untuk memecahkan sihir akan menjadi lebih mudah. Di sudut dalam gerbang ini terdapat sebuah potongan yang hilang,
Aku ingin mencoba mencarinya. Apakah bisa menemukan potongan yang hilang itu atau tidak? Mungkin dia dapat digunakan untuk memecahkan sihir. Dreamy Du mengerti ucapan Dimas Wu, kemudian tidak berhenti menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia dan Dimas Wu bersama-sama mencari potongan yang hilang tersebut di sekitar gerbang. Mereka berdua mencarinya dengan teliti, mencarinya dengan perlahan. Mereka mencarinya ke seluruh bagian istana. Tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak dapat menemukannya. Apakah kamu yakin dapat menemukan potongan yang hilang itu di sini? Setelah mencari tanpa menemukan hasil, Dreamy Du merasa mulai putus asa. Kemudian dia dengan serius bertanya kepada Dimas Wu. Dimas Wu tetap tidak berhenti mencari. Dia sembari terus mencari, sembari menjawab Dimas Wu, seharusnya ada di sini. Hanya saja sekarang kita belum menemukannya. Dimas Wu mahir dalam berbagai macam sihir. Dia sangat percaya, sihir di seluruh dunia, semuanya memiliki cara untuk memecahkannya. Hanya saja ada sihir yang mudah dan ada yang sulit, ada yang kesalahannya mudah ditemukan, ada yang sangat sulit ditemukan. Istana labirin ini dapat disebut sebagai sihir yang sulit dipecahkan. Cara memecahkannya adalah yang paling sulit untuk ditemukan. Dimas Wu sudah menemukan petunjuknya. Ini sudah dapat dianggap sebagai terobosan terbaik. Tentu saja dia tidak dapat menyerah begitu saja. Setelah suaranya menghilang, tatapan Dimas Wu tiba-tiba tertuju di sebuah batu bata di bawah kaki Dreamy Du. Tatapannya mengeluarkan cahaya yang berkilau, kemudian dengan terkejut berkata, "Tertemu." Mendengar suaranya, Dreamy Du segera mundur 2 langkah. Kemudian menoleh ke bawah bagian kakinya di mana dia berdiri, sesuai dengan tujuan tatapan Dimas Wu, dan bertanya, "Di mana?" Posisi Dimas Wu dan Dreamy Du sekarang adalah di depan gerbang istana. Di bawah kaki mereka bukanlah jalan yang berlumpur, tetapi merupakan jalan datar yang tersusun dari batu bata. Dreamy Du menunduk dan mencarinya, menyadari bawah kakinya adalah batu bata, dan tidak ada yang spesial. Oleh karena itu dia tetap merasa bingung. Dimas Wu tidak menjawab pertanyaan Dreamy Du, hanya saja tatapannya terus tertuju pada batu bata berwarna abu-abu tempat di mana Dreamy Du berdiri. Kemudian, dia menunjuk batu tersebut dengan 2 jarinya. Sius. Seketika, sebuah energi sejati yang kuat bersinar dengan terang, keluar dari 2 jari Dimas Wu, dan dengan cepat tertembak ke batu bata berwarna abu-abu tersebut. Wuing wuing wuing. Setelah tereaksi karena energi sejati Dimas Wu, seketika batu bata berwarna abu-abu itu bergetar dengan keras, kemudian, batu bata berwarna abu itu terlepas dari tanah, dan perlahan melayang ke atas. Saat batu bata berwarna abu tersebut sudah mencapai setengah langit, Dimas Wu tiba-tiba menunjuk batu bata berwarna abu itu. Seketika, batu bata yang melayang di udara tersebut berubah bentuk, berubah menjadi potongan yang hilang. Dreamy Du melihat kejadian tersebut. Seketika 2 matanya mengeluarkan kilauan. Dia benar-benar sangat bersemangat dan sangat terkejut karena dia melihatnya sendiri. Batu bata yang terlihat biasa tersebut, setelah tertembak oleh energi sejati Dimas Wu, tiba-tiba berubah menjadi potongan yang hilang dari gerbang. Dimas Wu benar-benar sudah menemukan potongan yang hilang. Di bawah tatapan Dreamy Du yang bersemangat, 2 jari Dimas Wu perlahan-lahan bergerak ke arah gerbang. Batu bata yang sudah berubah bentuk menjadi potongan gerbang yang hilang, mengikuti gerakan 2 jari Dimas Wu, dengan perlahan-lahan melayang ke gerbang. Setelah beberapa saat, potongan yang hilang tersebut menyatu menjadi satu dengan gerbang yang terbuka tersebut. Setelah menyatu, gerbang yang besar tersebut seketika mengeluarkan cahaya emas. Melihat itu, tatapan Dimas berubah, kemudian segera berkata kepada Dreamy Du, "Ayo, masuklah." Setelah mengatakannya, Dimas Wu langsung berubah menjadi sebuah angin, dan masuk menerjang ke dalam istana. Dreamy Du juga tidak ragu, dan langsung melesat masuk ke dalam. Selanjutnya, Dimas Wu dan Dreamy Du melewati gerbang istana bersinar emas tersebut, dan masuk ke dalam istana. Namun, pemandangan di depan mereka masih sebuah hamparan tanah yang luas, dan di ujung tanah tersebut
tetap terdapat sebuah gunung besar yang menjulang ke atas awan. Mereka, sekali lagi kembali ke posisi awal. Ekspresi Dreamy Do menjadi kusam, dia benar-benar putus asa dan berkata, kita kenapa kembali ke tempat ini lagi? Dreamy Do benar-benar sangat terkejut, dan hatinya dipenuhi oleh rasa putus asa. Tatapan Dimas Wu juga terlihat sangat terkejut, dia tidak dapat mempercayainya dan memindai semua arah, kemudian bergumam, seharusnya tidak seperti ini. Kenyataan ini, Dimas Wu tidak dapat menerimanya, secara logika, dia sudah menemukan pusat sihir, dan juga sudah menemukan pemecahnya, dia juga sudah menemukan potongan yang hilang dan menyatukannya dengan gerbang. Dengan kondisi seperti ini, dirinya tidak mungkin kembali ke posisi awal, tetapi pemandangan di depannya, sangat jelas masih sama persis dengan awal dia memulainya. Dimas Wu tidak mengerti. Namun, pangeran ketiga dan yang lainnya tidak terlihat, bukankah ini menandakan, kita sudah terpisah dengan mereka, dan berada di tempat yang berbeda? Dreamy Do dengan wajah yang serius berkata. Sejak pertama kali dia kembali ke posisi awal, Dimas Wu sudah mengatakan, mereka hanya kembali ke pemandangan yang sama, tetapi bukan tempat yang sama. Bagaimanapun, saat mereka sudah mencapai tingkat ketiga, tidak ada pun dari mereka yang mendapatkan pengikatan jurus, tetapi setelah mereka naik ke atas gunung, semua orang mendapatkan pengikatan jurus selain Dimas Wu. Kemudian saat mereka mencapai lereng gunung, dan masuk ke dalam istana, mereka akan kembali lagi ke pemandangan yang sama. Ini dapat menunjukkan mereka masih berada di atas gunung, hanya saja terlihat seperti kembali ke posisi awal. Pada akhirnya mereka juga berjalan seperti ini lagi, tetapi tetap kembali ke posisi awal. Semua ini adalah ilusi, dan mereka tidak benar-benar kembali ke posisi awal. Sekarang Dimas Wu dan Dreamy Do jelas sudah berada di tempat yang berbeda dengan pangeran ketiga. Setelah Dimas Wu mendengar ucapan Dreamy Do, dia langsung mengangguk dan berkata, benar. Setelah mengatakannya, Dimas Wu merubah tatapannya menjadi pemindai lagi dan memeriksa ke semua tempat. Setelah memeriksanya, dia sekali lagi bersuara, dan memuji, istana labirin ini, benar-benar tidak biasa. Dimas Wu mengira setelah menemukan pusat sihir dan pemecah sihir dia dapat terbebas, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil keluar dari istana labirin ini. Ini menunjukkan bahwa dia masih terkurung di dalam istana labirin ini. Dia benar-benar sudah meremehkan kesulitan istana labirin ini. Duar. Setelah suara Dimas Wu menghilang, tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara getaran yang sangat kuat. Seketika, ekspresi Dimas Wu dan Dreamy Do berubah. Ada apa ini? Dreamy Do terkejut dan menatap ke arah depan, dan bertanya dengan ketakutan. Mari kita lihat. Dimas Wu tanpa berpikir panjang, langsung menjawabnya. Saat sedang menjawabnya, dia sudah dengan cepat melesai ke arah getaran tersebut. Dreamy Do juga segera mengikutinya. Duar. Semakin mereka mendekat, suara dan getaran di depan semakin membesar, terasa seperti terdapat sebuah perang yang sangat sengit di depan sana. Memikirkan kemungkinan ini, Dimas Wu dan Dreamy Do seketika menambah kecepatan mereka, dan dengan melesat ke arah depan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat ada dua raksasa kejauhan di sana, sedang bertarung dengan ganas. Salah satu binatang raksasa tersebut berbentuk seperti sebuah gunung yang besar. Raksasa tersebut berwarna merah, bulunya merah terlihat berdiri, seperti api yang membara. Jika dilihat, tampak seperti binatang berapi raksasa. Binatang berapi raksasa tersebut mengeluarkan aura yang kuat dari tubuhnya, dan dengan ganas menggigit binatang raksasa lainnya. Binatang raksasa yang lainnya terlihat seperti seekor singa yang ganas. Tubuhnya sangat besar, dan sangat amatlah ganas. Dia melayang, dan berusaha keras untuk menahan gigitan dari binatang api raksasa. Binatang api raksasa dalam kondisi menyerang, dan singa raksasa sedang terserang. Dua binatang raksasa bertarung dengan sangat sengit. Getaran di tanah seluas ini disebabkan oleh pertarungan antara dua binatang raksasa ini. Kenapa di sini terdapat makhluk lain? Dimas Wu mengerutkan alisnya.
dan mengeluarkan nada yang bingung. Ruangan tingkat ketiga ini terlihat jelas berbeda dengan ruangan tingkat kedua. Kesulitan yang diberikan di ruangan tingkat ketiga kepada peserta adalah istana labirin. Secara logika, seharusnya yang masuk ke dalam istana labirin ini adalah mereka para peserta, tetapi kenapa makhluk lain juga dapat muncul di sini? Jangan-jangan, dua binatang raksasa ini memang berada di sini. Atau mungkin, mereka juga peserta. Di saat Dimas Wu sedang merasa bingung, binatang api raksasa tersebut tiba-tiba mengamuk, kemudian dengan aura yang sangat ganas, menghantam binatang raksasa yang lainnya. Singa raksasa tersebut langsung jatuh dan berdarah di atas tanah begitu saja, dan tidak bergerak lagi. Dan binatang api raksasa tersebut menatap dengan tatapan dingin mayat dari binatang raksasa yang sudah mati tersebut, layaknya raja binatang raksasa yang berada di posisi yang tinggi sedang menatap bawahannya yang melakukan kesalahan. Dimas Wu menatap binatang api raksasa tersebut, terdapat keterkejutan di dalam tatapannya. Dia dapat merasakan energi sejati milik binatang api raksasa tersebut, seharusnya juga terkena pengikatan jurus, tetapi meskipun seperti itu, dia tetap begitu kuat, dapat dipastikan dia pasti monster yang sangat ganas, setidaknya, dia masih lebih kuat daripada si wajah darah yang berada di ruangan tingkatan kedua. Di saat Dimas Wu sedang berpikir, binatang api raksasa tersebut seperti merasakan sesuatu, kemudian segera menoleh, dan menatap Dimas Wu dan Dreamy Du dengan tatapan dingin. Manusia. Binatang api raksasa terkejut, dia tidak menduga, di tempat ini dapat muncul manusia. Setelah terkejut dalam sekejap, tatapannya berubah menjadi mencibir dan seperti ingin melakukan sesuatu. Setelah Dreamy Du menerima tatapan dari binatang api raksasa, jantungnya berdetak kencang, wajahnya menjadi pucat. Raksasa ini sangat kuat dan menakutkan. Dreamy Du yang di kejauhan dapat dengan jelas merasakannya. Saat dirinya ditatap binatang api raksasa, dia merasakan seperti sedang ditatap oleh dewa kematian. Dia merasa ketakutan di hatinya yang terdalam. Dimas Wu terlihat lebih tenang, tatapannya terlihat sangat tajam. Dia tanpa ragu mengamati dengan teliti binatang api raksasa tersebut, seperti ingin menerawangnya. Tidak diduga, manusia yang tidak berguna, ternyata dapat masuk ke tempat ini. Namun sayangnya, ini adalah daerah kekuasaan monster, karena kalian sudah datang, maka kalian harus merelakan nyawa kalian di sini. Binatang api raksasa berkata, dengan nada yang datar, nada bicaranya terasa dingin, dan sama sekali tidak terdapat sedikit pun perasaan. Sangat jelas, di dalam tatapannya, Dimas Wu dan Dreamy Du, hanyalah dua ekor semut, kematian mereka berdua, semuanya berada di dalam tangannya. Daerah kekuasaan monster. Dimas Wu menangkap ucapan ini, dan menyadari sesuatu dari ucapan tersebut, seharusnya binatang api raksasa memahami runagan tingkat ini, atau mungkin, binatang api raksasa mengetahui bagian yang lebih penting dalam istana labirin yang tidak memiliki pemecahnya ini. Beritahu aku, apa yang kamu ketahui dengan tempat ini? Dimas Wu dengan serius menatap binatang api raksasa, kemudian berkata dengan nada dingin. Setelah mendengar pertanyaan Dimas Wu, dia merasakan keangkuhan Dimas Wu. Binatang api raksasa tidak dapat menahan kejutannya dan terdiam beberapa saat. Manusia yang seperti semut ini ternyata tidak hanya tidak takut padanya, bahkan dia masih sangat percaya diri. Binatang api raksasa benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia dengan wajah yang kesal, dengan ganas berkata, manusia yang bodoh, apakah kamu ini layak bertanya padaku? Aku baru saja menghabisi raksasa yang tidak tahu diri. Sekarang, dua manusia berinisiatif memberikan diri mereka Yagi. Jika begitu, maka aku juga akan menghabisinya. Binatang api raksasa meraung, setelah suaranya menghilang, tubuh besar raksasa tersebut seketika menerkam ke depan, dan bergerak ke arah Dimas Wu dan Dreamy Du. Duar. Setelah dia bergerak, seluruh tanah di sana mulai bergetar dengan hebat. Sekarang bagaimana? Melihat hal itu, Dreamy Du menjadi ketakutan. Dia dengan tegang bertanya kepada Dimas Wu. Dimas Wu tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab.
Kemudian dia menatap ke arah binatang api raksasa. Kemudian, dia mengambil langkah besar, berjalan ke arah binatang api raksasa, dan menyambutnya secara langsung. Dreamy Du melihat Dimas Wu yang tidak menjawabnya dan berjalan menghadapi binatang api raksasa. Dia terkejut, dia sama sekali tidak menduga Dimas Wu begitu berani. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuh binatang api raksasa sudah mendekat. Dapat dianggap sebagai pemberani juga dirimu, sayangnya, kalian manusia ini agak sedikit bodoh, terimalah kematian kalian. Binatang api raksasa menerjangnya, kemudian dengan angkuh berteriak, selanjutnya, tangannya yang besar menyerang ke arah Dimas Wu. Duar duar duar. Satu tinjuan, seketika, langit seperti berguncang, seakan-akan langit retak, bahkan terdapat suara guntur yang terdengar. Harus diketahui, serangan ini hanya mengandalkan kekuatan fisik, dan tidak menggunakan energi sejati, tetapi tinjuan dari binatang api raksasa, ternyata sudah begitu kuat, dan benar-benar sangat menakutkan. Hati-hati. Ketakutan Dreamy Du sudah mencapai batasannya, kemudian berteriak dengan keras, untuk mengingatkan Dimas Wu. Kemudian, Dimas Wu seperti tidak mendengarnya, dia menghadapi tinjuan dari binatang api raksasa yang sangat menakutkan tersebut, masih terdapat senyuman tipis di mulutnya, dan di dalam senyuman itu, juga terdapat sedikit hinaan. Dreamy Du benar-benar tidak mengerti dengan Dimas Wu. Menghadapi tinjuan yang begitu menakutkan, dia tidak menghindarinya, dan juga tidak terdapat tanda untuk melawannya. Apakah dia ini sengaja memberikan nyawanya begitu saja? Dreamy Du mulai panik hingga berkeringat, wajahnya yang cantik sudah menjadi sangat pucat. Duar. Selanjutnya, sebuah suara yang sangat kencang muncul. Kemudian, sebuah gelombang energi yang sangat kuat, menerjang ke semua arah. Bahkan Dreamy Du terhempas mundur ke belakang, jantungnya juga seperti hampir keluar dari kerongkongannya. Dia melebarkan matanya, melihat ke arah depan, dia terkejut dan menyadari, Dimas Wu yang seperti sebuah debu di mata binatang api raksasa tersebut, masih berdiri kokoh di tempat semula, dan sama sekali tidak bergerak. Berbalik, binatang api raksasa yang tubuhnya sangat besar seperti gunung itu, terhempas beberapa puluhan meter ke belakang. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.